tumbuh-tumbuhan, betul. Nah, seperti yang ada gambar di sini, ada banyak sekali tumbuhan yang ada kan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelumnya dari pembelajaran ini, kakak berharap bahwa adik-adik sekalian akan bisa mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan juga mengidentifikasi fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Karena seperti yang adik-adik ketahui, tumbuhan itu kan ada di sekitar kita ya. Nah, contohnya aja seperti yang di belakang tuh. Banyak sekali kan tumbuhan yang ada. Kira-kira adik-adik udah pernah keliling belum di daerah Petra ini? Udah pernah coba perhatikan nggak ada tumbuhan apa aja? Ada apa? Ada pohon, iya betul. Ada pohon yang besar ya. Itu kakak juga kayaknya belum tahu nih nama tumbuhannya apa. Coba nanti kita belajar lagi ya, ada tumbuhan apa aja. Nah di sini kakak punya sinyal tangan. Kalau misalnya adik-adik selama belajar nanti ingin ke toilet, adik-adik bisa mengangkat dua jari itu. Dan juga jika adik-adik ingin bertanya atau menjawab, adik-adik bisa mengangkat tangan dengan jari 5. Oke? Nanti. Oke, sebelumnya kakak mau tanya dari tumbuhan. Adik-adik ada yang tahu nggak tumbuhan itu sebenarnya apa? Apa bedanya tumbuhan dengan kita? Ayo, kita sama-sama punya bagian tubuh kan? Ya, tumbuhan juga punya. Contohnya apa kira-kira yang adik-adik ketahui? Tumbuh-tumbuhan. Kalau yang hijau, yang warnanya hijau ini apa ya kira-kira? Daun, betul sekali. Daun. Kalau coba kita lihat ke belakang. Kalau yang warnanya coklat itu namanya apa ya? Kayu. Ya, kurang tepat. Batang, betul sekali. Dan satu lagi, yang biasanya kita makan dari tumbuhan. Buah-buahan, betul sekali. Nah, adik-adik sudah bisa menjawab nih sebagian besar dari tumbuh-tumbuhan. Tapi kakak ingin mengajarkan kembali tentang tumbuhan. Di sini sebenarnya tumbuhan itu merupakan organisme hidup, sama seperti kita adalah organisme hidup, atau bisa disebut juga sebagai makhluk hidup. Nah, tumbuhan itu memerlukan energi ternyata untuk makan. Energi apa namanya? Energi matahari, betul. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya dari bantuan matahari, betul sekali. Nah, seperti yang tadi kakak tanya, tumbuhan itu kan ada daunnya, ada batangnya. Nah, itu adalah bagian tubuh tumbuhan kan. Nah, setiap tubuhnya itu mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi kalau akar itu punya fungsinya sendiri, batang juga punya fungsinya sendiri, daun juga punya fungsinya sendiri, dan lain sebagainya. Okay. Nah, coba sebelumnya kakak mau tanya dulu ke adik-adik. Adik-adik boleh isi sebentar ya
Oh iya, kakak kasih waktu 5 menit cukup? Oke. Apakah sudah? Oke. Boleh ditemukan kakak? Makasih. Nah, jadi coba kita lihat dulu ya jawaban masing-masing dari adik-adik. Ini Cheryl, di sini sebutnya namanya daun. Kira-kira benar gak ya daun? Betul. Nah, ini namanya daun. Di sini juga ada bunga. Betul, dua-duanya betul. Di sini juga ada buah. Dan ini namanya batang. Terakhir namanya akar. Wah, kayaknya adik-adik sudah pada tahu ya tentang tumbuh-tumbuhan ini ya. Nah, coba kita sebutkan lagi. Tadi ada apa aja? Akar, daun, bunga, batang, buah. Benar. Nah, jadi coba kita lihat ya masing-masing. Oke, ini tadi sudah ya bagian-bagiannya. Kita lihat masing-masing peranan dari tumbuh-tumbuhan itu. Yang pertama akar. Akar ini biasanya terlihat atau tidak ya? Tidak, karena akar itu berada di dalam tanah. Biasanya di dalam tanah. Tapi sekarang ada perkembangan yang baru. Adik-adik tahu hidroponik? Nah, di sini STK hanya punya hidroponik. Jadi hidroponik itu biasanya tidak menggunakan tanah, tapi media tanam yang lain. Namanya rock fill atau semacam gabus seperti itu. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, akar ini sebenarnya fungsinya ada dua tadi, yaitu menyerap air dan juga mineral, serta membuat tanaman itu berdiri kokoh. Makanya seperti yang kita lihat, tanaman-tanaman yang ada, pohon yang ada, meskipun besar, dia tetap berdiri kokoh karena akarnya yang menopang tubuh dari tumbuhan itu. Selanjutnya ada batang. Batang ini juga yang berfungsi untuk menyokong tanaman. Menyokong itu maksudnya yang membuat tanaman itu berdiri tegak. Dia menyokong daun dan juga bunga. Kemudian batang juga berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral ke seluruh tubuh tanaman dari akar. Jadi akar yang serap, batang kemudian yang menyalurkan. Nah, kemudian yang ini warnanya hijau. Daun itu biasanya tipis dan juga tipis. Ya. Dan tahu nggak kira-kira kenapa daun itu biasanya warnanya hijau? Betul, ada zat klorofil. Nah, adik-adik tahu tidak zat klorofil itu fungsinya untuk apa? Oke. Jadi zat klorofil itu fungsinya untuk memberikan warna pada daun, yaitu hijau. Ada fungsi yang lain, yaitu membantu tumbuhan untuk hidup karena harus membuat makanan. Iya, jadi seperti yang di sini sebagian besar daun kan berwarna hijau. Nah, makanan akan dibuat pada daun. Tapi meskipun ada daun yang berwarna kuning atau warna lainnya, tetap saja nanti makanan itu akan dibuat di daun seperti itu. Coba, tadi energi apa yang membantu tumbuhan untuk membuat makanan?
tumbuhan pada bunga. Nah, dari pembentukan itu terjadilah proses berkembang biakan. Nanti dari proses berkembang biakan, tumbuhan bisa bertambah banyak lagi. Nah, selanjutnya ini yang biasanya kita makan. Buah, betul. Buah itu adalah hasil dari reproduksi bunga yang tadi. Jadi nanti hasilnya disimpan menjadi buah. Kalau sudah waktunya, nanti tanaman bisa ditanam lagi melalui buah ini, yaitu yang ada di tengah-tengah ini namanya apa? Biji, betul. Nah, ini maaf ya, ini seharusnya biji. Nah, biji itu merupakan bagian yang dapat menghasilkan tumbuhan baru. Jadi fungsinya biji itu hanya itu, dari tumbuhan. Oke. Nah, kita karena kakak nggak bawa batunya, sekarang kita mau belajar keluar. Nah, kakak punya satu games. Jadi masing-masing dari adik-adik boleh memilih salah satu tanaman yang ada di sini. Nanti coba adik-adik kasih tahu ke kakak kira-kira fungsi dari tanaman itu untuk apa ya. Nah, coba sebelumnya kira-kira tumbuhan itu fungsinya untuk apa aja? Untuk kehidupan manusia ataupun kehidupan makhluk hidup lainnya? Oksigen. Untuk oksigen, karena menghasilkan oksigen, betul. Yang tadi Buah. buah, untuk apa? Untuk sumber Sehat. Sumber makanan. makanan supaya kita sehat, betul. Seperti itu ya contohnya ya. Oke, sekarang kita keluar dulu ya. Kakak kasih waktu 5 menit untuk keliling-keliling ya. Oke? Dimulai dari sekarang. Kamu udah dapat? Oke. Kamu udah dapat? Oke. Ayo Cheryl, ini apa nama tanamannya? Lidah buaya. Lidah buaya, betul. Lidah buaya kira-kira fungsinya untuk apa ya? Yang Cheryl ketahui aja. Lidah buaya. Coba kita lihat lagi. Biasanya lidah buaya untuk apa ya? Cheryl kepikirannya apa waktu lihat lidah buaya? Biasa dipakai buat rambut ya? Oh, buat rambut. Itu kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk rambut itu? Biar rambutnya apa? Lebat. Kayak rapi gitu. Biar rapi rambutnya. Oh, dia bentuknya jadi dipakai bagian dalamnya atau gimana? Bagian dalamnya. Bagian dalamnya, oke. Kalau kakak biasanya pakai lidah buaya ini untuk rambut juga. Fungsinya untuk melebatkan rambut. Kamu pernah dengar? Iya. Nah, coba Cheryl, dari lidah buaya ini, kira-kira lidah buaya ini ada bagian tubuh apa aja ya? Ini apa? Daun. Daunnya, betul sekalian. Nah, lidah buaya ini unik juga ya. Ternyata lidah buaya sebenarnya batang dan daunnya jadi satu gitu. Nah, ini daunnya juga dari sini nih. Yang duri-duri ini sebenarnya adalah daunnya. Batangnya yang ini, tapi orang seringkali mengetahuinya kalau ini adalah daunnya. Kira-kira akarnya ada nggak ya? Enggak ada, kan paling bawah. Oh iya, di bawah, betul sekali. Kalau buahnya? Enggak ada. Tidak ada. Kalau bunganya? Tidak ada juga. Oke, good job. Bagus Cheryl, tos dulu. Nice. Oke, sekarang kamu. Ayo, kira-kira ini kamu tahu nggak nama tanaman ini apa? Daun. Daun apa yo? Daun nggak tahu. Waduh. Kalau yang lain boleh nggak? Coba kita cari yang lain. Kira-kira yang kamu ketahui di sini? Atau oh ini, kamu tahu apa? Pandan. Daun pandan, bagus sekali. Jadi biasanya daun pandan dipakai untuk apa ya?
untuk masak. Wah, keren sekali untuk masak. Biasanya di rumah siapa yang masak pakai daun pandan? Mama. Nah, bagus. Coba kita lihat dulu ke sini. Kira-kira bagian tubuh tumbuhannya ada apa aja ya di sini? Seperti kayak seperti batang ya. Ini apa? Kayak batang. Batang, ada batangnya. Kemudian yang hijau. Katanya. Ada akarnya. Yang hijau tadi namanya apa? Yang hijau-hijau ini namanya apa? Daun. Daun. Betul sekali. Akarnya di mana ya? Bawah. Di bawah, betul. Kalau bunganya ada nggak ya daun pandan itu? Tidak ada, boleh. Kalau bunganya? Tidak tahu, tidak ada juga. Kakak juga tidak pernah menemukan buah dan juga bunga dari daun pandan. Jadi sebenarnya Sheryl sama Hasna udah bisa nih menentukan bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsi dari tumbuhan itu. Oke, bagus sekali, tos dulu. Nice. Ayo kita masuk lagi ke dalam. Oke. Nah, tadi kita udah belajar tentang tumbuhan, betul? Betul. Tadi juga Sheryl dan juga Hasna udah menentukan nih tumbuhan apa yang berfungsi untuk apa tadi? Kebutuhan Bukan. manusia. Iya, tadi kalau Sheryl pilih apa? Lidah buaya. Sheryl. Iya bener, lidah buaya. Kalau kamu, Hasna? Daun pandan. Daun pandan. Dua-duanya sama-sama memiliki fungsi untuk manusia. Oke. Jadi hari ini kita belajar apa ya kira-kira? Fungsi tanaman. Fungsi tanaman, betul. Kalau Hasna, yang tadi kita udah sebutin banyak, ada akar, batang, itu Batang, namanya apa? tubuh. Tumbuhan, betul sekali. Nah, jadi pembelajaran hari ini adalah itu saja gitu, tentang tumbuh-tumbuhan dan juga fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, di sini tadi ini apa namanya? Akar, bagus. Kalau yang ini Batang. batang. Kalau yang ini Daun. daun. Kalau yang ini Bunga. bunga. Yang ini Apel. apel, buah. Oh iya, ini buah tapi gambarnya memang apel. Kalau yang ini Bijian. biji-bijian, betul, biji. Tepat sekali. Dan semua itu adalah bagian tubuh tumbuhan. Oke, jadi hari ini itu saja. Nah, ini tidak wajib kegiatannya karena habis ini kan kita tidak bertemu lagi. Tapi kakak harap adik-adik berdua bisa makin tahu lagi tentang tumbuhan. Nah, adik-adik boleh tanya nih ke orang tua, mau ke ayah, ke ibu, atau juga saudara dari adik-adik sekalian, atau mungkin temennya yang mengetahui tentang tumbuhan. Tuh. Nah, coba nanti tanya tumbuhan ini namanya apa, terus fungsinya untuk apa gitu ya, manfaatnya untuk manusia dan juga hewan itu untuk apa ya kira-kira gitu. Nanti Sheryl dan juga Hasna bisa bagikan kembali ceritanya kepada teman-teman yang lain. Oke, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi sekian dari kakak. Terima kasih. Itu saja ya. Oke.